Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 12 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Berjumpa kembali dengan Miss Tian yang asoy geboy di pelajaran yang endol surendol terkendol-kendol kimia. Kali ini kita membahas kelanjutan dari semester 1 kemarin, yaitu bensena dan turunannya, ya. Kemarin kita sudah pernah belajar mengenai alkana, alkena, dan alkuna, juga mengenai senyawa turunan alkana. Ayo, siapa yang masih ingat gugus fungsinya apa saja? Mulai dari alkohol, kemudian apalagi amina, ya. Ada juga alkanon atau keton, asam karboksilat, dan masih banyak lagi. Ya, coba dibuka lagi bukunya, ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bensena dan turunannya. Bensena merupakan senyawa hidrokarbon yang rumus molekulnya ini C6H6, ya. Keenam rantai karbon ini membentuk rantai tertutup atau rantai siklis, ya. Nah, tetapi dia ini berbeda dengan sikloheksena, ya, karena dia ini memiliki sifat tertentu yang berbeda dengan sikloalkana atau sikloalkena atau sikloalkuna, ya. Karena ini memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling dan masing-masing atom karbon mengikat satu atom H. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini, ya. Kalau kita lihat ikatan rangkapnya, ini seperti alkena, ya, karena memiliki dua ikatan rangkap. Tetapi ini bukan alkena, dia juga bukan sikloalkena. Kenapa? Karena dia memiliki ikatan rangkap yang bisa berselang-seling, ya. Jadi ini ada, ini enggak ada, ini ada, ini enggak ada. Tapi ini juga bisa berpindah, ya. Misalnya berpindah di sebelah sini. Nah, seling di sini enggak ada, kemudian ada lagi, ya, seperti itu. Nah, bentuknya ini bisa seperti ini atau bisa digambarkan demikian, ya, untuk mudahnya. Jadi tidak usah ada CH-nya saja, ini untuk mempersingkat, ya, seperti yang kita belajar kemarin, line notation, ya. Jadi ini untuk mempermudah. Nah, ini juga bisa digambar seperti ini dengan lingkaran, ya. Nah, ini sudah menjelaskan gambar mengenai bensena. Yuk kita lihat yang berikutnya. Sifat-sifat bensena, ya. Nah, ini yang membedakan dari senyawa-senyawa yang lain. Yang pertama, sifatnya adalah kurang reaktif, ya. Jadi dia termasuk senyawa yang kurang reaktif. Kemudian tidak mudah mengalami reaksi adisi, oksidasi, dan reduksi seperti alkena. Jadi berbeda, ya, dengan senyawa yang kemarin kita pelajari yang mudah, alkana ini mudah sekali mengalami reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap, kemudian oksidasi itu pembakaran, ya, oleh oksigen, kemudian reduksi, ya. Nah, ini sifat dari bensena. Kemudian dia bisa mengalami reaksi substitusi. Dan kebanyakan reaksi dari bensena ini merupakan reaksi substitusi. Nanti akan kita lihat, ya, model-model reaksinya. Nah, contohnya seperti ini. Bensena ditambah dengan Br2 dengan kehadiran FeBr3, maka dia akan substitusi, ya. Jadi atom Br ini akan masuk ke sini, ya. Kemudian kan di sini tadi ada C dan H, ya. H-nya akan berikatan dengan Br yang satunya lagi. Jadi ini namanya reaksi substitusi, ya. Br-nya masuk di sini, kemudian H yang dari sini tadi berikatan dengan Br yang satunya lagi. Oke, ya. Jelas, ya. Kemudian bensena juga dapat mengalami substitusi yang lain, diantaranya dengan klorin. Jika ada garam feri, maka ini disebut sebagai klorinasi. Kemudian dengan asam nitrat.
jika ada asam sulfat, maksudnya itu dengan kehadiran asam sulfat. Jadi di sini ini ada H2SO4 ya. Ini disebut reaksi nitrasi. Kemudian dengan SO3 ya, jika ada asam sulfat, ini disebut sulfonasi. Jadi namanya itu sesuai dengan tambahannya ini ya. Karena SO3 berarti sulfonasi, karena asam nitrat berarti nitrasi, klorin berarti klorinasi ya. Nah, kemudian dengan alkil halida, jika ada aluminium klorida, ini disebut alkilasi ya. Jadi reaksinya menurut apa yang ditambahkan. Nah, mari kita lihat turunan-turunan atau derivat dari bensena ya. Tentunya ini berasal dari reaksi-reaksi tadi. Jika satu atom H atau lebih pada bensen diganti oleh satu atom atau gugus atom yang lain, maka akan dihasilkan suatu senyawa yang disebut sebagai turunan atau derivat bensena. Nah, di sini kita lihat tadi ya. Jadi kalau senyawa bensena tadi kemudian satu atom H-nya diganti oleh F, maka ini diberi nama fluorobensena. Nah, kita lanjutkan. Jika satu atom H yang di sini diganti oleh Cl, ya, maka disebut klorobensena. Ya. Kalau penggantinya itu Br seperti tadi, maka disebut bromobensena. Ya. Bagaimana kalau penggantinya NO2? NO2 itu nitro, maka disebut nitrobensena. Yuk kita lanjutkan. Bagaimana kalau CH3? Ya. CH3 senyawa bensenanya disebut toluena. Kemudian kalau pengganti H tadi adalah OH, maka dia menjadi fenol. Sekarang kalau satu atom H diganti NH2, maka senyawanya menjadi anilina. Ya, anilina itu suatu senyawa yang sangat berpengaruh dalam industri ya. Kemudian SO3H maka disebut asam bensena sulfonat. Kenapa asam? Karena di sini ada H ya, seperti H2SO4 gitu ya. Jadi di sini asam bensena sulfonat. Kemudian kalau COOH sepertinya kita semua sudah tahu ya, ini adalah OAT ya, asam karboksilat, maka menjadi asam benzoat ya. Jadi belakangnya ada OAT-nya ya, asam benzoat. Nah, ini nanti akan kita lihat pengaruhnya dalam industri ya. Seperti yang kita tahu tuh natrium benzoat. Nah, ini dipakai sebagai pengawet ya. Nah, yuk kita lihat beberapa turunan bensena dan kegunaannya ya. Yang pertama adalah nitrobensen. Ini digunakan untuk pembuatan anilina yang tadi ya. Jadi nitrobensen ini dipakai untuk pembuatan anilina karena besar pengaruhnya dalam dunia industri. Kemudian nitrotoluena ya, atau yang kita kenal sebagai TNT. Nah, ini yang suka main Angry Bird pasti tahu ya. 246 trinitrotoluena ini sebagai bahan peledak atau dinamit ya. Kemudian asam bensena sulfonat. Nah, ini kalau kamu lihat deterjen ini Rinso, Soklin ya, coba kamu lihat di situ zat aktifnya ya, ada tulisan ABS. ABS ini maksudnya asam bensena sulfonat ya. Jadi ini untuk deterjen sintetis. Kemudian fenol. Nah, fenol ini terkenal sekali sebagai bahan baku pembuatan aspirin ya, obat sakit kepala itu ya. Kemudian juga plastik, bahkan juga bisa sebagai bahan pembasmi hama ya. Kemudian asam benzoat ya, seperti yang tadi Miss ceritakan, asam benzoat ini sangat besar pengaruhnya dalam dunia industri. Ini biasanya untuk pengawet bahan makanan ya, natrium benzoat. Jadi kalau kamu lihat misalnya di saus tomat atau di makanan-makanan kaleng ya, biasanya di situ ada dituliskan kandungan aktifnya, di antara yang ditambahkan tuh ada pewarna ya, kemudian ada juga natrium benzoat, ini dipakai sebagai pengawet. Nah, kemudian stirena. Stirena ini dipakai untuk pembuatan plastik ya.
Nah, kemudian butil hidroksi anisol atau BHA dan butil hidroksi toluena ini untuk anti pengoksidasi ya. Nah, kemudian ada satu lagi metil salisilat. Nah, ini metil salisilat ini baunya biasanya seperti mentol ya. Kalau kamu tahu bedak salisilat ya, itu biasanya untuk apa? Untuk yang sakit kulit ya, gatal-gatal gitu ya. Kalau disebut mereknya tuh misalnya seperti Herosin ya, kemudian kamu lihat di situ, kamu cek bahan aktifnya apa, di situ ada digunakan salisilat ya. Nah, ini bisa juga dipakai sebagai pengharum ya, karena baunya yang agak-agak mentol gitu ya. Kemudian yang kita kenal sebagai pestisida ya, ini dikloro difenil trikloroetan atau DDT ya. Ini digunakan untuk mengendalikan populasi serangga ya, tetapi sekarang sudah banyak dilarang karena ternyata residunya ini tetap ada ya, sehingga bisa masuk dalam rantai makanan ya. Kemudian satu lagi adalah polikloropbifenil atau PCB ya. Nah, ini sebagai campuran bahan isolator, konduktor, kondensor ya, pompa hampa udara, sistem hidrolik ya, zat pewarna dalam tinta, bahan dasar kertas fotokopi ya, kemudian perekat, turbin transmisi gas, sistem pemindah panas, pelumas dan banyak hal lainnya ya. Atau kalau zaman dulu itu kalau kita ikut keterampilan elektronika, PCB-nya mana ya. Tetapi sekarang pemakaian PCB ini sebagian besar juga sudah dilarang ya, karena memang berbahaya buat lingkungan. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Miss kirimkan di Google Classroom. Selamat belajar!